Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsi Adesa Putri dari Prodi Agrobisnis Perikanan dengan NIM L0412111055. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari daftar pustaka yang telah diberikan oleh dosen saya di mata kuliah Biologi Perikanan kelas D, di mana materi yang saya ambil yaitu penggunaan kimia otolit dan telemetri akustik untuk menjelaskan kontingen migrasi di Barramundi Calcarifer akhir. Migrasi merupakan aspek mendasar dari sejarah kehidupan banyak ikan dan harus dipahami dengan baik untuk tujuan konservasi dan pengelolaan. Variasi intraspesifik dalam perilaku reproduksi secara tradisional telah dipelajari dalam konteks perbedaan jantan betina. Tetapi ada pengakuan yang berkembang dalam variasi dalam jenis kelamin tersebar luas di banyak taksa, dan bahwa evolusi sering memunculkan keberagaman fenotip reproduksi. Bukan hanya satu fenotip, jantan dan betina terbaik untuk setiap spesiesnya. Contoh pada ikan, dua fenotip pemeliharaan jantan dalam populasi salmoid sungai. Satu, fenotip anadromous yang tumbuh menjadi ukuran besar saat berada di laut dan berinvestasi besar-besaran dalam tampilan dan pacaran di tempat pemijahan. Dua, pematangan awal, fenotip non-migrasi yang jauh lebih kecil, berinvestasi secara profesional lebih banyak di tesis untuk persaingan sperma dan bereproduksi dengan menyelinap pembuahan dengan betina. Betina mencoba untuk kawin dengan laki-laki yang lebih besar. Gambar 1. Model konseptual dari sejarah kehidupan Barramundi. A. Model riwayat hidup Barramundi umum dari abu-abu 1987. B. Model sejarah kehidupan neutron teori saat ini. Sumber diambil dari Rencana Pengelolaan Perikanan Barramundi, Pemerintahan Neutron Teori, Darwin, NT, Australia. Barramundi atau bass laut Asia Calcarifer akhir adalah ikan persifrom besar, famili Latidae, yang hidup di pesisir dan perairan tawar di seluruh wilayah Indonesia Pasifik Barat, termasuk India, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Cina Selatan, Taiwan, Semenanjung Malaya, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Barramundi adalah hermafrodit protandrous berurutan. Berkembang awalnya sebagai jantan pada usia 3-5 tahun dan kemudian menjadi betina pada usia 4-8 tahun. Perilaku pemijahan dan reproduksi, perkembangan seksual, dan analisis smart rekaptur pertumbuhan dan pergerakan. Gambar 2. Peta wilayah studi. A. Lokasi keempat sungai tepat otolit Barramundi dan sampel air dikumpulkan untuk analisis kimia. B. Shoal Alligator River menunjukkan lokasi Barramundi ditandai dengan pemancaran akustik. YW menandakan bilabong air kuning. HB menandakan rumah bilabong. MB menandakan Mardugal bilabong. Lingkaran hitam berisi menunjukkan lokasi stasiun mendengarkan akustik. Analisis kimia otolit dan skala berikutnya dari Barramundi di Australia dan New Guinea mengungkapkan variasi intraspesifik yang tinggi dalam sejarah salinitas dalam populasi dan menemukan bahwa proporsi individu tetap berada dalam habitat pesisir atau muara salin sepanjang hidup, tanpa pernah melakukan migrasi katadrom ke air tawar. Gambar 3. A. Barramundi besar atau panjang total 1030 mm
dikumpulkan dari Yellow Water Billabong, Taman Nasional Kakadu, wilayah utara. B. Foto ikan yang sama dengan rongga perut dibedah untuk menunjukkan perkembangan gonad betina. Ikan ini berumur 6 tahun saat dikumpulkan dan terus-menerus menetap di air tawar sejak berumur 1 tahun. 30 ikan yang tidak diklasifikasikan ke dalam kontingen di atas dikumpulkan dari air tawar dan berusia antara 2 hingga 5 tahun pada saat pengumpulan. Mengingat usia ikan ini, tidak mungkin untuk menentukan apakah mereka akan melakukan migrasi hilir ke air asin menurut model riwayat kehidupan umum atau menunda migrasi di luar usia dewasa jantan. Kesimpulan, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa populasi baramundi di Australia Utara terdiri dari kontingen yang berimigrasi, dan ini mungkin mewakili taktik yang berbeda dalam strategi bersyarat 1996. Jika ini kasusnya, keputusan yang diambil individu mengenal taktik migrasi kemungkinan akan bergantung pada faktor-faktor seperti status individu, misalnya kondisi tubuh, tingkat pertumbuhan, interaksi dengan organisme lain, misalnya sejenis atau predator, dan kondisi lingkungan ambien. Ya, itulah ringkasan materi yang saya dapat jelaskan dari daftar pustaka yang telah saya pilih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.